Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Alhamdulillah, I am fine too. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is sent for the first, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, second, our parents, third, teachers, fourth, Nahdlatul Ulama figures, and the last, ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang coba disiapkan dulu buku paket tema 1, LKS tema 1, dan buku tulis tema 1 beserta alat tulisnya ya. Karena hari ini kita akan membahas terkait tema 1, subtema 2. Nah, sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, dibuka bab bahasa Indonesia terkait pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas terkait perbedaan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, kita akan membahas terkait faktor pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait tips agar tubuh tetap sehat. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Apa kira-kira? Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan biasanya ditandai dengan bertambah besar dan tinggi. Sedangkan perkembangan itu biasanya dilihat dari mulai berjalan sampai bisa berlari. Itu disebut dengan perkembangan. Nah, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Ayo, apa kira-kira? Iya, betul. Yang pertama ada makanan. Makanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua ialah keturunan. Dan yang terakhir ialah kebiasaan olahraga. Nah, makanan yang seperti apa yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia? Iya, betul sekali anak-anak. Makanan yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia ialah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu terdiri dari yang pertama ada makanan pokok, yang kedua ada lauk pauk, bisa dilihat gambarnya, dan yang ketiga ada sayur-sayuran, yang keempat ada buah-buahan,
yang terakhir ada susu. Nah, ternyata makanan 4 sehat 5 sempurna itu juga merupakan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu terdiri dari apa saja? Ya, yang pertama ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Makanan 4 sehat 5 sempurna harus tercakup semua makanan yang ada di sana. Nah, bagaimana tips agar tubuh tetap sehat? Yang pertama ialah makan yang teratur. Yang kedua ialah istirahat yang cukup. Yang ketiga harus rajin berolahraga. Oke anak-anak, sekarang dibuka buku paketnya halaman 72. Kita akan membahas soal bersama-sama. Nah, di dalam soal tersebut, jika makanan di bawah ini baik dikonsumsi setiap hari, maka dicentang. Kalau makanan tersebut tidak baik untuk dikonsumsi setiap hari, maka disilang. Nah, oke. Yang pertama coba dilihat dulu gambar apa di sana. Iya, pintar sekali. Di sana ada buah-buahan. Buah-buahan itu termasuk makanan yang baik atau tidak baik dikonsumsi setiap hari? Baik. Kenapa? Karena buah-buahan merupakan sumber vitamin bagi tubuh. Yang kedua, gambar apa anak-anak? Iya, pintar. Ikan. Ikan itu baik atau tidak baik dikonsumsi setiap hari? Iya, pintar lagi. Baik. Kenapa? Karena ikan merupakan sumber protein yang baik untuk kesehatan. Oke, sekarang dilihat soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ada gambar apa? Es krim. Es krim itu baik atau tidak baik buat kesehatan? Tidak baik. Kenapa? Karena es krim mengandung gula yang apabila dikonsumsi terlalu sering akan membuat badan menjadi tidak sehat. Oke, yang keempat, gambar apa anak-anak? Iya, pintar sekali. Coklat. Coklat baik atau tidak baik untuk kesehatan? Ya, tidak baik. Kenapa? Iya, betul. Jawabannya sama dengan es krim. Sekarang kita lihat soal yang kelima. Baik atau tidak baik dikonsumsi setiap hari? Iya, pintar. Baik. Kenapa? Nah, pintar. Kalau gambar yang terakhir, baik atau tidak baik dikonsumsi setiap hari? Baik. Kenapa? Oke, pintar sekali. Nah, sekarang kita akan membahas terkait PPKN. Apa? Pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Pengamalan sila kedua dalam Pancasila itu akan membahas memahami tentang macam-macam sila Pancasila, memahami makna lambang sila Pancasila yang kedua, memahami pengamalan sila Pancasila, dan yang terakhir, memahami penerapan sila Pancasila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kali kita bahas ialah Pancasila. Ayo dibaca bareng-bareng. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau bisa dihafalkan ya Pancasilanya. Kalau pertemuan kemarin kita membahas terkait lambang sila Pancasila yang pertama. Di minggu ini
kita akan membahas terkait lambang sila Pancasila yang kedua. Apa lambang sila Pancasila yang kedua, anak-anak? Pinter sekali, rantai. Yang kedua tadi bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu lambangnya rantai. Rantai menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya. Contohnya, saling menghormati. Nah, sekarang kita akan membahas pengamalan Pancasila yang kedua. Pengamalan Pancasila yang kedua, yang pertama itu ialah sikap saling menghargai. Contohnya, kita harus saling menghargai dalam perbedaan agama maupun perbedaan kesukaan makanan. Yang kedua, kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Contohnya, dalam suatu keluarga, kita harus saling menyayangi yang lebih muda dan kita wajib menghormati yang lebih tua. Selanjutnya, bagaimana contoh sikap saling menghargai perbedaan? Yang pertama, jika ada temanmu yang lebih pendek dari kamu, sikap yang seharusnya kita lakukan ialah gimana, anak-anak? Pinter, kita harus saling menghargai, tidak boleh mengejek teman yang lebih pendek. Oke, yang kedua, jika ada temanmu yang memiliki berat badan yang lebih dari kamu, sikap yang seharusnya kita lakukan apa, anak-anak? Pintar sekali, tidak boleh mengejeknya dan harus saling menghormati teman yang lebih berat. Nah, yang terakhir, kalau semisalkan temanmu itu kesulitan dalam mengerjakan matematika, sikap yang seharusnya kamu lakukan bagaimana? Iya, pinter. Harus membantu dan mengajari teman yang kesulitan mengerjakan matematika. Kalian bisa kerja kelompok seperti gambar di sampingnya. Indah bukan hidup rukun? Nah, tadi sudah membahas sikap perbedaan. Sekarang kita membahas perbedaan kesukaan makanan dan olahraga. Coba dilihat dulu gambarnya. Di sana ada Mbak Makaila suka sayur bayam dan Mbak Syalu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat, tetapi mereka saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Sekarang dilihat dulu gambar yang kedua. Di sana ada Mas Adiasta suka sepak bola dan Mas Aga lebih suka lari. Keduanya itu memang olahraga yang baik untuk tubuh, tetapi mereka saling menghargai kesukaan olahraganya masing-masing. Kalau seumpama ada teman kita yang berbeda agama, bagaimana? Nah, di sini coba dilihat dulu gambarnya. Di layar ini ada gambar berdoa dengan cara Islam. Yang kedua, ada berdoa dengan cara Kristen. Yang ketiga, ada berdoa dengan cara Katolik. Yang keempat, ada berdoa dengan cara Hindu. Yang kelima, ada berdoa dengan cara Buddha. Dan yang terakhir, ada berdoa dengan cara Konghucu. Di Indonesia ini memang sangat beragam agama. Nah, jika kita menemukan teman yang berbeda agama, sikap kita yaitu saling menghormati dan menghargai. Oke, sampai sana paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, sekarang kita membahas SPDP, gerakan dalam tarian. Di dalam gerakan dalam tarian itu ada 6 bagian. Bagian yang pertama, mengangkat tangan kanan dilanjutkan dengan tangan kiri. Bagian yang kedua, menurunkan kedua tangan
Dilanjutkan merentangkan kedua tangan, memutar pergelangan tangan, mengacungkan tangan, lalu bertepuk tangan. Nah, sekarang kita lihat gerakan dalam tarian itu gimana sih maksudnya? Nah, gambar yang pertama coba dilihat dulu anak-anak. Gerakan yang pertama itu ialah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Sekarang dilihat gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua ialah menurunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Sekarang dilihat gerakan yang ketiga pada gambar. Gerakan yang ketiga adalah merentangkan kedua tangan ke samping, lalu membengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, dilanjutkan gerakan yang keempat. Coba dilihat gambarnya pada layar. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Nah, di sana ada gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nah, yang terakhir ialah gerakan keenam. Gerakan keenam yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Nah, coba ditirukan ya gerakan yang tadi. Kalau sudah, sekarang kita membahas terkait PJOK, Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan. Coba dilihat gambar yang ada di layar. Ngapain itu kira-kira? Iya, merangkak. Kita bisa mempraktekannya loh. Dengan cara apa? Nah, ini dia, ada langkah-langkahnya. Pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Kedua, berbarislah di depan garis start, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start sampai finish. Ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Dan yang terakhir, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, sekarang coba dilihat. Ini ada peta konsep tema 1, subtema 2. Ditulis dulu ya. Kalian bisa mengkreasikan peta konsep ini, bisa di kertas HVS atau Buffalo. Ini dibuat PR ya, dikumpulkan di hari Jumat minggu depan. Setelah itu, kalian membuat peta konsep lagi. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu kan terdiri dari karbohidrat, protein hewani, vitamin, protein nabati, dan mineral. Nah, di bawah tulisan-tulisan itu kan ada gambar. Kalian harus mencari karbohidrat itu gambarnya bagaimana, protein hewani itu gambarnya bagaimana, vitamin itu gambarnya bagaimana. Nah, kalau sudah lengkap gambarnya, dikreasikan sebagus mungkin dan dikumpulkan. Oke, sudah paham anak-anak terkait tugasnya? Kalau sudah paham terkait tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Dan sekarang kita berdoa bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Asr so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, untuk hari ini kita sampai sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.